Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal SIMA UI tahun 2020 khususnya untuk mata pelajaran fisika. Nah, untuk soal tahun-tahun sebelumnya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Langsung saja kita bahas soal yang nomor 9. Pengecoran jalan beton dilakukan pada siang hari ketika suhu udaranya 25 derajat Celcius, sepanjang jalan sampai ujung berhenti. Jika diketahui koefisien muai panjang beton yaitu 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, modulus yang beton yaitu 7 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi, dan kekuatan kompresnya 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Maka yang terjadi adalah kita tuliskan dulu yang diketahui. Tadi ada modulus yang berarti E sama dengan 7 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Ada suhu T sama dengan 25 derajat Celcius. Ada alfa, muai panjang, 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Terus kekuatan kompresnya ini tuh sama dengan F per A. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita berangkat dari persamaan modulus yang di mana E sama dengan F per A dikali L0 per delta L. Nah, karena ini ada muai panjang, berarti ada pertambahan panjang pemuaian di mana delta L itu sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, karena di sini ada L0 per delta L, ini kita ganti delta L per L0 sama dengan alfa kali delta T. Terus untuk yang ini kita mau mencari F per A-nya. Berarti F per A sama dengan E dikali, ini kita balik, delta L per L0. Kita masukkan nilainya, E-nya tadi 7 kali 10 pangkat 9 dikali delta L per L0 itu berarti alfa kali delta T. Sama dengan 7 kali 10 pangkat 9 dikali alfanya 12 kali 10 pangkat min 6 dikali delta T-nya 25. Nah, nanti ketemu F per A sama dengan 21 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Nah, berarti kita bandingkan dengan kekuatan kompresnya, di mana 21 kali 10 pangkat 5 itu kan lebih kecil dari kekuatan kompresnya, yaitu 2 kali 10 pangkat 9. Karena tegangan betonnya ini lebih kecil daripada kekuatan kompresnya, sehingga yang terjadi jalan tetap baik-baik saja. Jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 10. Energi dalam suatu sistem bisa diubah menjadi energi mekanik. Ini pernyataan 1, yaitu benar. Contohnya yaitu mesin lokomotif uap. Sebab hukum 1 termodinamika sama dengan hukum kekekalan energi mekanik. Ini salah. Karena hukum 1 termodinamika persamaannya yaitu Q sama dengan delta U plus W. Sehingga tidak sama ya, berarti hukum 1 termodinamika itu tidak sama dengan hukum kekekalan energi mekanik. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah, jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 11. Energi total suatu sistem bisa bernilai positif dan negatif. Pernyataan ini adalah benar. Energi bernilai positif itu ketika dia melepaskan energi. Sedangkan energi bernilai negatif berarti dia memerlukan energi. Nah, untuk yang pernyataan kedua, ini tadi untuk pernyataan pertama. Nah, untuk yang pernyataan kedua, energi potensial sistem bisa bernilai negatif, sedangkan energi kinetik sistem selalu bernilai positif. Jawaban ini juga benar. Untuk energi kinetik atau EK itu kan persamaannya setengah mv kuadrat, di mana V di sini adalah kecepatan sama dengan besaran vektor. Nah, sehingga nilainya V ini selalu positif. Berarti jawaban yang benar, benar-benar, dan mereka nanti adalah saling berhubungan. Jadi jawabannya benar adalah A. Kita lanjut soal nomor 12. Sebuah elektron bergerak sejajar dengan medan magnet homogen sehingga lintasannya berbentuk lingkaran.
pernyataan ini salah. Kita tuliskan bentuk lintasan partikel bermuatan. Yang pertama, dia akan bergerak lurus jika V sejajar dengan B. Yang kedua, dia akan membentuk lintasan lingkaran ketika V tegak lurus dengan B. Dan yang ketiga, dia akan berbentuk heliks ketika V tidak sejajar B dan V tidak tegak lurus dengan B. Jadi untuk yang pernyataan satu tadi adalah salah. Untuk yang pernyataan kedua, lintasan partikel bermuatan tergantung arah gerak kecepatan dengan medan magnetnya. Ini benar ya, tadi kan sudah kita jelaskan. Salah benar berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 13. Sebuah ruangan memiliki dinding terbuat dari beton yang mana bunyi bisa merambat di dalamnya dengan kecepatan 1870 meter per sekon. Kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Pernyataan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, oke, kita tuliskan dulu yang diketahui. V beton sama dengan 1870 meter per sekon. Kecepatan bunyi atau V bunyi sama dengan 340 meter per sekon. Nah, untuk yang pernyataan 1, sudut kritis pemantulan total bunyi pada medium beton udara adalah arkes sin 0,02. Nah, kita tuliskan persamaan dari VI sin I sama dengan, maksudnya ini V1 ya, V1 kali sin I sama dengan V2 kali sin R. V1 dikali sin I sama dengan V2 dikali sin 90 derajat. Sehingga sin I sama dengan V2 dikali sin 90 itu kan 1 per V1 sama dengan V2-nya itu adalah kecepatan pada udara atau kecepatan bunyi di udara, yaitu 340 per V1-nya itu adalah kecepatan bunyi pada beton 1870 sama dengan 0,02. Sehingga nanti sudutnya I itu sama dengan arkes sin pangkat min 1 0,02. Jadi yang pernyataan 1 itu benar. Untuk yang pernyataan kedua, tidak terjadi pemantulan bunyi pada ruangan tersebut. Nah, pemantulan itu terjadi jika V medium lebih kecil dari V pantulan. V udara lebih kecil dari V beton. Dan 340 lebih kecil dari 1870. Jadi untuk yang pernyataan kedua ini salah. Pernyataan yang ketiga, dinding ruangan bisa memantulkan bunyi secara efisien. Benar ya, karena akan terjadi pemantulan di mana kan kecepatan bunyi di udara lebih kecil daripada kecepatan bunyi di beton. Sehingga yang nomor 3 ini benar. Untuk yang pernyataan nomor 4, dinding ruangan buruk dalam pemantulan bunyi. Ini juga salah. Jadi jawabannya benar 1 dan 3 itu jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 14. 1 mol sampel gas hidrogen ditampung di wadah bagian kiri, sedangkan sebelah kanan divakumkan. Kedua sisi wadah memiliki volume yang sama. Saat katup dibuka, gas mengalir ke sisi kanan. Pernyataan yang benar mengenai proses yang terjadi adalah, nah nanti kondisi yang terjadi atau proses yang terjadi, yang pertama ada perubahan tekanan di mana sisi kanan akan mendapat tambahan tekanan. Kondisi yang kedua ada perubahan volume. Yang ketiga, suhunya tetap pada wadah dan ruangan itu suhunya sama. Terus yang keempat, perubahan entalpi. Terjadi perubahan entalpi, di mana gas itu akan menyebabkan gerakan acak. Jadi jawaban yang benar itu ada yang isotermik karena suhu tetap, berarti isotermik, ada perubahan entalpi. Jadi 2 dan 4 jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 15. Sistem sonar tidak mungkin digunakan untuk menentukan kecepatan benda yang lebih cepat dari kecepatan bunyi karena yang pertama, arah kecepatan objek sulit ditentukan. Ini bukan.
Objek tidak bisa mencapai detektor, ini juga bukan. Jarak objek sangat dekat, ini juga bukan. Objek bisa bergerak menjauh sehingga tidak tercapai sonar. Nah, inilah yang benar. Hanya 4 saja yang benar, berarti jawabannya adalah yang D. Nah, demikian pembahasan soal-soal SIMA UI tahun 2020. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.